Hey guys, final trailer dari Eternals cukup menghebohkan dengan kualitas yang disajikan Chloe Zhao selaku sutradara. Trailer pertama Eternals memang keren, namun tidak terlalu memberikan sebuah kejutan. Tapi berbeda dengan trailer terakhirnya ini guys. Dengan kemasan plot yang menarik, final trailer dari Eternals ini juga lebih banyak menampilkan Celestials, Deviant, Black Knight, hingga kekuatan dari setiap member dari Eternals. Sinematografi yang disajikan di trailer ini pun mengesankan dan berbeda sekali dengan kebanyakan film-film MCU sebelumnya. Tampaknya visi misi Kevin Feige untuk MCU masa depan benar-benar berbeda. Hasil kerja mereka bisa kita lihat dari visual yang disajikan di trailer Eternals ini. Dengan Chloe Zhao sebagai sutradara yang diberikan banyak kebebasan dalam mengeksplor cerita dan juga lokasi syuting mereka, jadilah film Eternals yang menakjubkan ini. Permintaan dari Chloe Zhao untuk lebih banyak syuting di luar studio memberikan aura baru untuk film Marvel satu ini. Memang tidak sia-sia pengalaman Chloe Zhao di film Nomadland sehingga dibawa ke film Eternals. Jadilah sekarang hamparan visual yang sangat menakjubkan. Memang kita belum menonton filmnya, tapi dari trailernya saja kita sudah bisa melihat bagaimana kualitas dari film satu ini nantinya. Sejak final trailernya dirilis, kita sudah cukup banyak membahas soal visual dan sebagainya. Nah sekarang seperti biasa, saatnya kita akan breakdown plot dari final trailer Eternals ini. Silahkan simak video ini sampai selesai dan lihat apa yang bisa kita temukan dari trailer berdurasi 2 menit 52 detik ini. So tanpa berlama-lama lagi, langsung saja inilah dia Eternals final trailer breakdown. Disutradarai oleh pemenang Academy Award Chloe Zhao, film Eternals nantinya akan menceritakan ras Eternals yang secara diam-diam telah hidup di bumi selama lebih dari 7.000 tahun dan telah ditugaskan untuk melindungi manusia dari Deviant. Dibintangi oleh Richard Madden, Gemma Chan, Angelina Jolie, Kit Harington, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Don Lee, dan masih banyak lagi yang lainnya, semuanya berkumpul setelah jentikan jari Thanos yang menyebabkan kekacauan. So sekarang langsung saja kita scene pertama dari final trailer ini. Di scene pembuka kita langsung diperlihatkan sosok Ajak yang sedang menunggangi kuda di sebuah tanah lapang, dan tampaknya Ajak ini sedang menuju sebuah gubuk dan kemudian bertemu dengan Ikaris. Dari pembicaraan antara Ajak dan juga Ikaris ini kita jadi tahu, sebagai pemimpin dari Eternals, Ajak secara cepat memberikan kabar kepada Ikaris dan juga yang lainnya bahwa ancaman besar akan segera datang. Menyadari ancaman ini lebih dulu, Ajak akan mengumpulkan seluruh anggota Eternals untuk berjuang melawan makhluk-makhluk yang akan melahap penduduk bumi. Tapi kalau kita melihat bagaimana suasana rumah kecil ini, sejauh ini kita menduga kalau ini adalah rumah Ajak dan Ikaris tampaknya sedang berkunjung untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini bisa kita lihat dari pakaian Ajak yang lebih cocok untuk tinggal di padang tandus ini. Nah tampaknya ini merupakan awal dari semua perjuangan Eternals dimulai di filmnya nanti. Masih di perbincangan antara Ajak dan juga Ikaris ini, di sini Ajak menjelaskan kalau peristiwa pemusnahan setengah dari populasi oleh Thanos dan juga pengembalian oleh Hulk memiliki efek samping yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Avengers memang menyelamatkan setengah populasi yang sempat hilang sebelumnya. Tapi tanpa disadari oleh mereka, jentikan pengembalian populasi secara tiba-tiba ini juga memberikan suatu energi terhadap kemunculan sesuatu yang sangat berbahaya bagi galaksi terutama untuk bumi itu sendiri. Sejauh ini kita masih belum bisa menebak secara pasti siapa saja yang akan bangkit akibat jentikan dari Hulk. Tapi di dalam trailernya, jelas kita melihat kembalinya ras Deviant yang mungkin dulu sempat dibunuh oleh Eternals, tapi karena adanya The Blip, mereka akhirnya kembali hidup. Selain invasi dari Deviant, The Blip juga menyebabkan kembalinya Celestials hingga kekacauan universe lagi, yang mungkin saja sudah dibereskan oleh Eternals dulu jauh sebelum manusia berkembang seperti saat ini. Sudah jelas sepanjang filmnya nanti Eternals benar-benar akan dibuat repot berhubung juga Deviant akan kembali menginvasi bumi. Mau tidak mau, mereka harus turun tangan karena Deviant bukanlah tandingan manusia biasa. Di scene berikutnya, kita melihat tsunami yang sangat besar yang melambangkan kiamat yang akan melanda bumi. Bencana alam yang kita lihat ini sangat dahsyat, sampai-sampai daratan dan juga lautan bersatu akibat gempa bumi yang sangat besar. Memang sejauh ini kita belum tahu apakah scene ini terjadi di masa kini atau ini adalah kilas balik saat Eternals berjuang melindungi bumi di zaman dahulu. Tapi memang di luaran sana, banyak sekali fans yang berteori kalau fenomena tsunami ini adalah proses kehancuran daerah Atlantis seperti yang sudah kita jelaskan di video breakdown trailer pertamanya. Nah kalau benar ini adalah Atlantis, jelas bencana ini adalah upaya MCU untuk mempersiapkan kemunculan Namor the Submariner di Wakanda Forever nanti.
Tapi yang jelas, penggambaran ini jelas mendapatkan perhatian dari Eternals. Kalau memang benar adegan ini adalah adegan flashback, maka kehancuran dari daerah Atlantis ini juga berhubungan langsung dengan pertarungan antara Eternals dan juga Deviant. Setelah ribuan tahun Deviant tidak menyerang bumi lagi, akibat The Blip, akhirnya memberikan energi untuk Deviant bisa kembali menginvasi bumi lagi sebagai tujuan utamanya dahulu kala. Selanjutnya setelah Ikaris menyadari ancaman itu, ia kemudian menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan anggota Eternal dan juga melawan ancaman yang segera datang. Dengan tegas dan juga singkat, EJ kemudian menjawab, hanya 7 hari saja. Nah, fakta ini jelas merupakan tugas berat bagi Ikaris dan juga yang lainnya untuk menyatukan seluruh member Eternals yang tidak tahu kemana saja dengan kehidupan mereka masing-masing selama ini. Kita tahu sendiri, sejak manusia sudah bisa berdiri sendiri dengan teknologi dan juga pengetahuan mereka, kaum Eternals berpisah dan juga menyamar ke berbagai sudut bumi sambil memperhatikan perkembangan manusia itu sendiri. Nah, dengan ancaman yang cukup cepat tiba di bumi ini, jelas nantinya sepanjang film Ikaris dan juga Ajak akan dibuat ketar-ketir mencari sisa member dari Eternals. Tapi kalau kita memperhatikan perkataan Ajak soal 7 hari ini, sudah jelas ini memberikan harapan besar kepada kita sebagai fans. Dengan waktu yang sangat mepet seperti itu, artinya film Eternals nantinya akan menjanjikan banyak pertarungan sengit dan tidak bertele-tele. Setelah intro Marvel khas dari Eternals, kita diperlihatkan kembali para Eternals mengelilingi sebuah patung berwarna merah yang tampaknya ini adalah Celestials. Kalau kita melihat sekeliling dari lokasi ini, tampaknya para Eternals ini sudah berada di kapal ruang angkasa mereka yang terlihat di trailer pertama. Lagi-lagi kalau kita melihat bongkahan cahaya emas yang melayang di depan Ajak, jelas ini adalah proses Eternal berkomunikasi dengan pencipta mereka, siapa lagi kalau bukan Celestials. Melihat ruangan seperti ini, tampaknya ruangan ini adalah ruangan sakral bagi kaum Eternals. Mereka semua ini sepertinya berusaha menghubungi Celestials untuk meminta bantuan atau sekedar saran terkait apa yang harus mereka lakukan dengan kekacauan yang sedang terjadi saat ini. Scene kemudian berlanjut memperlihatkan kapal Eternals yang sedang melintasi matahari. Nah, tampaknya adegan ini merupakan adegan awal mula Eternals masuk ke sistem tata surya kita, lalu menetapkan tujuan mereka ke planet bumi. Dari dialog di adegan ini kita juga sempat mendengar kalau mereka datang 7.000 tahun lalu ke bumi. Nah, saat itu jelas manusia bumi masih sangat primitif dan sama sekali belum mengenal namanya teknologi. Sejak saat itulah Eternals berdedikasi untuk membantu penduduk bumi berkembang dan bertekad melindungi planet yang indah ini. Adegan kemudian berpindah ke pemandangan gurun tandus dan di sana kita melihat member Eternals satu persatu turun ke bumi. Nah, jelas ini adalah sambungan dari adegan di trailer pertama ketika Ikaris dan juga Cersei memandangi bumi yang baru mereka lihat. Nah, yang membuat kita benar-benar takjub, di momen ini kita bisa melihat bagaimana kerennya Ikaris turun dengan gaya Superman-nya. Sejauh ini, kita benar-benar penasaran dengan aksi dari Ikaris di film Eternals nantinya. Beralih ke scene selanjutnya, di sini kita kembali melihat penduduk bumi primitif yang sudah bisa kita pastikan kalau ini adalah masa lalu di awal-awal kedatangan Eternals ke bumi. Yang membuat kita terkejut juga, secara tiba-tiba di belakang anak ini muncul salah satu Deviant. Buat kalian semuanya yang tidak tahu dengan Deviant ini adalah ras ciptaan dari Celestials juga. Bedanya kalau Eternals adalah eksperimen sempurna bagi Celestials. Ras Eternals ini sempurna dalam segala hal, dari rupa, kekuatan, dan sebagainya. Nah, kalau untuk ras Deviant justru kebalikannya. Mereka adalah ras jahat yang buruk rupa, buruk juga kelakuannya. Di sepanjang sejarah komik Marvel, Eternals dan juga Deviant akan selalu menjadi musuh bebuyutan. Kalau kita melihat scene kedatangan Deviant ini terjadi di masa lalu, jelas datangnya Eternals ke bumi akibat dari melacak ada banyak sekali ras Deviant di planet bumi. Sehingga pada akhirnya, mereka memutuskan untuk tetap tinggal di bumi menjaga penduduk bumi sekaligus mengajarkan cara bertahan hidup dari segi kehidupan sosial maupun serangan makhluk luar angkasa seperti Deviant. Nah, menariknya di sini kita bisa melihat bagaimana mutasi Deviant versi MCU. Di sini Deviant memiliki sayap, taring, dan banyak yang menyerupai binatang. Nah, sebenarnya penggambaran Deviant ini juga sama seperti apa yang terjadi di dalam komik Marvel. Tidak lama setelah kemunculan Deviant, di sini kita bisa melihat Ikaris datang dengan kekuatan yang menakutkan. Di momen ini Ikaris menembakkan sinar laser dari matanya ke Deviant itu, guys. Sudah jelas ini adalah sesuatu yang baru bagi MCU. Kehadiran sosok Ikaris membuat Marvel saat ini mempunyai Superman versi mereka sendiri. Kalau kita berbaca di dalam komik Marvel, memang seperti inilah penggambaran dari seorang Ikaris. Baik di komik ataupun di filmnya, dia ini mampu menembakkan sinar blast dari matanya.
Sekali lagi, kalau kita melihat bagaimana pakaian Ikaris yang masih lengkap, jelas ini berada di masa lalu pertama kali mereka turun ke bumi. Ikaris memang bukan pemimpin dari Eternals, Ajax-lah pemimpin mereka. Tapi, Ikaris adalah semacam jenderal untuk kaum Eternals. Ia sangat disegani oleh anggota lainnya. Setelah kita melihat sekilas kekuatannya, wajar saja kalau Ikaris ini benar-benar begitu disegani karena memang kekuatannya sangat luar biasa. Di scene selanjutnya, kita dibawa ke pembicaraan serius antara Cersei dan juga Dan Whitman atau si Black Knight. Seorang Dan Whitman di sini bertanya ke Cersei, mengapa kalian tidak melawan Thanos atau perang besar lainnya selama ini? Kemudian seorang Cersei menjawab bahwa mereka diminta untuk tidak ikut campur dalam urusan manusia. Kemungkinan yang meminta itu adalah penciptanya sendiri yaitu Celestials, mungkin sebagai syarat mereka untuk bisa tinggal di bumi. Tapi terlepas dari semua itu, pertanyaan dari Black Knight ini sama seperti pertanyaan banyak fans di awal-awal kemunculan dari film Eternals. Namun sekarang kita sudah tahu apa alasan Eternals tidak membantu para Avengers selama ini. Sumpah untuk tidak mengganggu produk bumi sepertinya mirip sekali dengan sumpah dari The Watcher yang hadir di series What If. Tapi memang sebenarnya cukup masuk akal mengapa mereka tidak ikut campur. Karena sekalinya mereka ikut campur maka akan menyebabkan suatu dilema tersendiri nantinya. Apalagi merubah kenyataan yang harusnya terjadi juga akan menyebabkan perubahan besar di bumi. Belum lagi, nantinya penduduk bumi tidak akan bisa berkembang lebih jauh lagi jika selalu dibantu oleh Eternals. Tapi terlepas bagaimana menariknya pembicaraan mereka ini, kita jelas harus bahas bahwa Cersei dan juga Black Knight ternyata menjalin sebuah hubungan yang rumit di film ini. Kalau kalian melihat di trailer yang pertama, Ikaris adalah kekasihnya Cersei. Lalu setelah itu, kita melihat Cersei saat ini lebih sering bersama dengan Black Knight. Baik di dalam komik maupun versi live actionnya ini, karakter Cersei memang diceritakan akan mengalami banyak perjalanan bersama dengan seorang Black Knight. Untuk film awal dari Eternals ini, kemungkinan besar nanti hubungan Ikaris dan juga Black Knight pasti tidak baik-baik saja. Kita sih sebenarnya berharap kalau nantinya karakter Black Knight dan juga Ikaris ini akan bertarung satu sama lain untuk memperebutkan Cersei ataupun perasaan mereka. Beralih ke scene selanjutnya, di sini kita melihat adegan kebakaran hebat di suatu kota yang seperti di zaman kuno. Di sini juga terlihat beberapa penyerang dan juga ada seorang Eternals yang sedang melihat bencana itu. Sejauh ini memang belum jelas apa yang terjadi di kota ini guys. Namun dari dialog yang kita dengar ini, jelas kita tahu maksud dari scene ini guys. Meskipun ras Eternals ikut campur dalam urusan manusia, mereka tidak akan bisa mengubah apa yang akan terjadi. Menolong satu kejadian, ke depan akan bermunculan kejadian-kejadian lainnya. Dan jelas ini akan membuat kaum Eternals akan blunder dan membuat manusia tidak bisa berkembang lebih pesat lagi. Setelah itu, scene berganti memperlihatkan Cersei yang harus menjawab pertanyaan dari Black Knight dilarang oleh siapa. Secara cepat kemudian scene berganti memperlihatkan bentuk dari Celestials MCU yang berwarna merah. Kalau kita melihat wujud dari Celestials satu ini, jelas ini adalah Arishem the Judge, pemimpin dari para Celestials. Jadi sekarang sudah jelas yang melarang Eternals untuk ikut campur urusan manusia tentu saja Celestials itu sendiri. Setidaknya dari trailer terakhir ini sudah menjawab sedikitnya pertanyaan kita tentang peran Celestials dan juga Eternals untuk peradaban manusia bumi. Di scene selanjutnya, di sini memperlihatkan misi Ikaris yang harus mengumpulkan teman-temannya setelah Ajax mengatakan waktu mereka hanya 7 hari saja. Tidak jelas siapa yang ditemui oleh Ikaris pertama kali di adegan ini. Namun kalau kita melihat warna dindingnya, bisa saja Ikaris ini sedang menemui Cersei mantan kekasihnya. Sejauh ini yang sudah pasti kita ketahui terkait film Eternals, para Eternals ini terpisah dan hidup dalam identitas palsu mereka masing-masing. Seorang Ikaris akan sangat kesulitan melacak teman-temannya ini guys. Nah tampaknya separuh filmnya nanti kita akan melihat Ikaris satu persatu mengumpulkan teman-temannya dan barulah di pertengahan filmnya, Eternals bersatu untuk menghadapi ancaman utama dari film ini. Di scene selanjutnya, kita diperlihatkan hutan tropis yang belum jelas di mana lokasinya. Setelah itu kita melihat druid yang berada di tempat terpencil yang tampaknya ini adalah hutan yang sama dari scene sebelumnya. Kita duga druid saat ini sudah membentuk suatu perguruan dan orang-orang di depannya ini adalah anak buahnya. Selama berpisah dengan Eternals, druid memilih untuk menyiapkan pasukannya sendiri. Kalau kalian pause adegan ini, tepat di hadapan druid ini kita melihat ada seseorang yang akan menemui dirinya. Nah kalau kita melihat bagaimana bentuk dan juga perawakannya, tampaknya orang ini adalah Gilgamesh. Tampaknya setelah Ikaris menemukan anggota Eternals, mereka berpencar dan ditugaskan satu persatu menemukan anggota yang lain agar tentu saja menghemat waktu. Nah kebetulan Gilgamesh lah yang ditugaskan untuk melancak di mana lokasi druid. Beralih ke scene selanjutnya, di sini kita diperlihatkan Sprite yang tengah mencabut belatinya.
Sprite adalah salah satu karakter Eternals yang memiliki kekuatan yang luar biasa, guys. Seorang Sprite mampu memanipulasi lawannya dan bisa mengalahkan lawannya dengan sangat cepat. Nah, tampaknya ini adalah lokasi Sprite menyamar dan belum jelas di mana lokasinya. Namun kalau kita melihat bagaimana senyumnya menyambut belati itu, tampaknya ia menemukan kenyamanan di tempat tinggalnya itu. Scene selanjutnya, kita akhirnya melihat lagi sosok Tina. Bedanya dari trailer yang pertama, di sini Tina tiba-tiba menyerang Gilgamesh dengan tongkatnya. Tampaknya seorang Tina ditemukan lokasinya setelah Ikaris menemukan 4 teman lainnya. Tapi jelas di sini Tina awalnya seperti tidak mengenali teman lamanya itu. Yang menarik juga di sini, Gilgamesh menangkis serangan Tina dengan sangat mudahnya. Sosok Gilgamesh adalah salah satu Eternals terkuat yang membuat kita penasaran bagaimana penampilannya nanti. Di scene selanjutnya, kita diperlihatkan bagaimana kerennya kekuatan Sprite dengan gagah berada di barisan paling depan menghadapi sesuatu yang tampaknya ini di sekitaran gunung berapi. Menggunakan kacamata hitam dengan santainya, Sprite menggunakan kekuatan ilusinya dan juga membuat teman-temannya tidak terlihat. Sejauh ini memang kita belum tahu apa misi mereka di sini. Yang jelas, kita cukup kagum dan juga penasaran dengan kekuatan dari seorang Sprite. Di scene selanjutnya ini adalah scene lelucon antara Phastos dan juga Druig soal sarkasme yang tidak akan menyelamatkan bumi. Namun sekarang kita tidak akan membahas soal itu. Di sini kita senang akhirnya Makari ditampilkan di sepersekian detik dari trailernya. Sosok Makari juga salah satu karakter yang membuat Daily Screen cukup penasaran. Kita penasaran karena Makari ini memiliki kemampuan kecepatan super yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah ia mampu menandingi The Flash ataupun Quicksilver? Sangat menarik untuk kita tunggu aksinya di filmnya nanti. Tapi di adegan ini, tampaknya Druig dan juga Makari ternyata cukup dekat. Nah, bisa saja mereka nantinya akan menjalin hubungan juga seperti yang lainnya. Di scene selanjutnya, kita bisa melihat Phastos mendatangi tempat ia menyembunyikan kapal Eternals yang merupakan markas utama dari kaum Eternals. Disinilah nanti mereka akan memulai operasi dan juga mengetahui sejauh mana ancaman Deviant mendekat. Namun yang perlu kita pertanyakan, setelah banyaknya scene berjalan, di sini kita tidak lagi melihat Ajak ikut serta dalam misi Eternals. Dengan tidak hadirnya seorang Ajak, kita takutnya Ajak ini terbunuh di awal-awal film di Eternals. Atau mungkin saja ketidakhadiran seorang Ajak, mungkin saja ia memiliki misi lain selain misi bersama Eternals. Selain Ajak, Tina juga tidak terlihat bersama Eternals. Kita berasumsi ketidakhadiran dari Tina bisa saja karena sesuatu hal yang terjadi di scene selanjutnya nanti. Di scene selanjutnya, di sini memperlihatkan banyak sekali adegan flashback, seperti salah satunya Sprite yang membuat kembang api yang memukau penduduk bumi di masa lalu. Lalu ada lagi Cersei yang menyisir rambut anak gadis, dan tampaknya ini adalah flashback bagaimana awal kedatangan Eternals. Di sini kita digambarkan bagaimana kecintaan mereka terhadap manusia bumi, serta bagaimana proses Eternals dianggap sebagai dewa oleh manusia pada saat itu. Beralih ke scene selanjutnya, di sini kita diperlihatkan banyak scene Black Knight yang sedang berada di suatu kota yang tampaknya ini adalah daerah Camden Lock, London. Tampaknya seorang Black Knight sedang diserang oleh sesuatu. Juga kalau kalian perhatikan, di belakang Black Knight ini juga banyak sekali klon dari Cersei dan juga Sprite. Sejauh ini kita sebenarnya tidak tahu apa yang sedang dihadapi oleh mereka. Yang jelas, di sini kita bisa melihat bagaimana kekuatan Cersei yang menghadang truk merah itu lalu tiba-tiba truk tersebut berubah menjadi kelopak bunga yang bertaburan. Nah, di momen ini kita bisa melihat kemampuan Cersei yang sangat luar biasa. Ia bisa memanipulasi sesuatu menjadi tumbuhan dan sebagainya. Di scene selanjutnya kita melihat Cersei sedang berjalan menuju sebuah gerbang. Lalu ia menyentuh sesuatu yang seperti sumber kehidupan dan secara tiba-tiba seluruh dinding bertabur kelopak bercahaya. Terkait lokasinya, kita menduga kalau ini di dalam kapal Eternals itu sendiri. Kita semua tahu kalau Eternals juga memiliki suatu teknologi yang luar biasa yang jelas dapat mendukung kekuatan dari Cersei dan membantu pertumbuhan suatu planet. Nah, ini bisa saja suatu benih yang dibutuhkan jika Eternals tiba di planet yang tandus. Di scene selanjutnya, kita melihat letusan gunung berapi. Nah, tampaknya ini juga adegan flashback kehancuran Atlantis dan bisa saja awal pertempuran Eternals dengan Deviant di bumi. Di scene selanjutnya, akhirnya kita melihat bagaimana kekuatan dari seorang Kingo. Kingo di sini bisa memancarkan energi dari telapak tangannya dan dengan mudah bisa mengalahkan makhluk Deviant. Kekuatan utama dari seorang Kingo ini adalah proyeksi energi, jadi sudah wajar ia bisa memanipulasi energi dari telapak tangannya. Di scene selanjutnya kita dikejutkan setelah melihat jenis Celestials lain setelah melihat Celestials berwarna merah sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Celestial jenis ini adalah gemnya The Analyzer.
Jenis Celestials ini adalah semacam intelligent dan juga tugasnya tentu saja menganalisis planet ataupun peradaban tertentu. Setelah misinya selesai, ia kemudian melaporkannya ke RSM The Judge sebagai pemimpin dari Celestials. Beralih ke scene selanjutnya, kita di sini diperlihatkan aksi keren Tina melawan Deviant. Dengan tongkat unik yang ia miliki, dengan mudah ia bisa membantai Deviant di adegan ini. Akhirnya kita bisa melihat aksi Tina yang belum terlihat di trailer pertamanya. Scene kemudian dengan cepat berganti memperlihatkan aksi dari Gilgamesh dan juga Makari memamerkan kekuatan mereka di hadapan kita. Yang juga membuat kita kagum, di sini kita melihat bagaimana Makari menggunakan lompatan cepatnya menuju para Deviant. Kekuatan Eternal satu ini cukup membuat kita penasaran untuk menyaksikan filmnya nanti. Beralih ke scene selanjutnya, di sini lokasi berpindah ke lokasi awal trailernya. Di mana di sini kita melihat Ikaris tampaknya masih di gurun dekat rumah Ajax. Yang menjadi keanehan, Ikaris di sini terlihat lepas kontrol dan secara tiba-tiba mengeluarkan sinar energi dari matanya. Jelas cerita dari Eternals nantinya masih sangat misterius. Apakah mungkin akibat dari The Blip, Eternals justru kehilangan kontrol akan kekuatan mereka di awal-awal? Adegan lepas kontrol dari Ikaris ini cukup membuat kita penasaran untuk menyaksikan filmnya. Yang kita ketahui, sejak The Blip, bisa saja Eternals sedikit banyak akan terkena dampaknya. Bisa saja hilang ingatan sementara, atau bisa saja lepas kendali atau kehilangan kekuatan mereka. Tentu saja, ada alasan mengapa sutradara menempatkan adegan ini di akhir-akhir trailer. Ada sesuatu yang sedang disembunyikan Marvel dari trailer Eternals ini. Scene selanjutnya yang paling mendebarkan dari trailer ini adalah ketika Tina diperdaya oleh Crow. Kalau kita melihat Tina diikat kuat oleh tentakel milik Crow ini sekaligus membuktikan kalau level villain di film Eternals ini di luar kemampuan manusia bumi bahkan Avengers sekalipun. Buat kalian semua yang belum tahu, Crow ini adalah pemimpin perang Deviant dan sangat kuat di cerita-cerita komiknya. Faktanya, Crow dan juga Tina memang menjalin hubungan cinta terlarang di dalam komiknya. Tampaknya di versi film tidak jauh berbeda guys. Namun bisa saja Marvel membuat alur pertemuan yang sedikit berbeda antara Crow dan juga Tina. Bisa saja nanti Tina menerima Crow untuk suatu tujuan agar teman-temannya bisa selamat dari kematian. Selanjutnya trailer Eternal berhasil dengan serangkaian adegan pertarungan yang mengesankan antara Ikaris dan juga Deviant. Nah di sini kita benar-benar antusias melihat aksi Ikaris yang sangat-sangat keren guys. Gaya-gaya Superman Ikaris ini benar-benar membuat kita tidak sabar menunggu filmnya dirilis. Seorang Ikaris tampaknya dengan mudah melawan Deviant di scene ini. Yang menjadi fokus utama kita adalah bagaimana Ikaris dengan kerennya melawan Deviant dengan sinar laser dari matanya. Menurut pengalaman kita, jarang sekali kita melihat sekuen pertarungan seperti ini di Marvel Cinematic Universe. Kalau boleh untuk mencoba memiripkan, melihat adegan ini serasa adegan pertarungan film DC Man of Steel. Nah jelas, ini adalah suatu kemajuan yang luar biasa bagi Marvel Studio. Di akhir dari final trailer Eternals masih dibumbui oleh lelucon seperti di trailer pertama. Nah di sini kita bisa melihat pertarungan kuat antara Ikaris dan juga meja IKEA. Ikaris dengan yakinnya mematahkan meja IKEA ini yang ia kira ini terbuat dari vibranium. Tapi terlepas dari bagaimana lucunya adegan ini, jelas adegan ini menjelaskan walau seserius apapun film Marvel, tetap saja ada ciri khas lelucon dan juga berwarna mereka tanamkan di setiap filmnya. Ya semoga saja Eternals memberikan sajian yang menakjubkan untuk para fans nantinya guys. Sejauh ini semua karakter mendapatkan porsi masing-masing di final trailer ini. Tapi jujur saja, kita juga masih sangat penasaran dengan sosok Black Knight. Bagaimana wujudnya ketika berubah menjadi seorang Black Knight yang sesungguhnya. Tampaknya memang itu masih disembunyikan oleh Marvel Studios sebagai kejutan di filmnya nanti. Setelah panjang lebar kita membahas terkait final trailer dari Eternals, yang terpenting dari semua yang sudah kita bahas tadi adalah semoga saja bioskop Indonesia sudah buka ketika film Eternals ini dirilis ya guys. Film dengan level seperti ini jelas harus ditonton di bioskop. Sangat disayangkan kalau film seperti ini harus disaksikan di layanan streaming. So sekarang mari kita doakan saja semoga Indonesia cepat bangkit dan sehat kembali. Pastikan kalian selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. So terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys dan jaga kesehatan kalian.